Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Bapak Ibu sekalian, saya mau izin menyampaikan beberapa substansi penting terkait dengan SMA Unggul Garuda dan nanti akan didiskusikan juga tentang kriteria, persyaratan, dan mekanisme penerimaan atau seleksi penerimaan peserta didik baru. Bapak Ibu sekalian, visi dari Sekolah Garuda adalah untuk membentuk generasi yang unggul yang berkarakter, berpikir kritis, dan berdaya saing global untuk berkontribusi pada pembangunan berkelanjutan Indonesia. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, bahwa di SMA Unggul Garuda, terutama SMA Unggul Garuda Baru, berfokus pada pengembangan talenta STEM untuk bisa berkontribusi pada pengembangan generasi Indonesia Emas tahun 2045. Visi ini sebenarnya mencerminkan orientasi pendidikan jangka panjang yang menempatkan peserta didik sebagai subjek utama dalam proses transformasi bangsa. Dan SMA Unggul Garuda percaya bahwa pendidikan menengah harus menjadi fondasi yang kokoh, seperti yang tadi disampaikan dan ditekankan oleh Pak Menteri. Sehingga tujuan dari Sekolah Garuda yang terdiri dari SMA Unggul Garuda Baru dan SMA Unggul Garuda Transformasi memang adalah terutama untuk menghasilkan talenta unggul yang siap bersaing global di bidang STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Bapak Ibu, dasar hukum dari SMA Unggul Garuda Baru adalah adanya Instruksi Presiden nomor 7 tahun 2025 dan Perpres nomor 116 tahun 2025 tentang penyelenggaraan sekolah menengah atas Unggul Garuda, dan secara struktur organisasi setelah diperkuat dalam Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi nomor 53 tahun 2025 tentang organisasi dan tata kerja sekolah menengah atas Unggul Garuda Baru. Skema SMA Unggul Garuda didasarkan atas 3 pilar. Yang pertama adalah pilar penyeimbang, yang meningkatkan pemerataan kesempatan untuk berprestasi, pilar inkubator pemimpin, bahwa di SMA Unggul Garuda fokus juga pada pembentukan karakter kepemimpinan Indonesia, terutama untuk menuju generasi Indonesia Emas 2045, dan pilar ketiga adalah pilar akademik dan pengabdian kepada masyarakat, yang artinya mengupayakan pendidikan berkualitas tinggi dan pembinaan jiwa yang berorientasi pada pelayanan kepada masyarakat dengan tetap menjaga kualitas akademik. Skema secara keseluruhan dari SMA Unggul Garuda terdiri atas 2. Yang pertama adalah SMA Unggul Garuda Baru dengan skema penerimaan siswa yang hari ini kita diskusikan, dan SMA Unggul Garuda Transformasi. Di dalam SMA Unggul Garuda Baru sampai tahun 2029 ditargetkan 20 SMA Unggul Garuda Baru akan didirikan di seluruh wilayah Indonesia, dan betul-betul dimulai dari nol, mulai dari pembangunan fasilitas dan sarana prasarananya, penyediaan guru dan tenaga kependidikan yang berkualitas tinggi, kemudian juga kurikulum yang terdiri atas kurikulum nasional, kurikulum pengayaan global, kurikulum penguatan STEM, dan kurikulum yang menguatkan karakter siswa, dan tentunya adalah siswa-siswa yang memiliki potensi akademik yang tinggi. Di dalam skema SMA Unggul Garuda Transformasi, kami berkolaborasi dan bermitra dengan sekolah-sekolah yang sudah memiliki karakteristik unggul dan potensi unggul yang ditujukan dengan prestasi dari siswa dan sekolah, sehingga di dalam SMA Unggul Garuda Transformasi fokusnya adalah pada penguatan. Hari ini kita fokus kepada SMA Unggul Garuda Baru, terutama dalam skema penerimaan peserta didik baru. SMA Unggul Garuda Baru merupakan satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan menengah atas yang menyelenggarakan pendidikan khusus dalam rangka mempersiapkan lulusan dengan kompetensi unggul berdaya saing global di bidang sains dan teknologi, serta mampu melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi terbaik dunia. SMA Unggul Garuda Baru ini merupakan satuan kerja di bawah Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi. Arah dan kebijakan penerimaan peserta didik baru di SMA Unggul Garuda Baru adalah seleksi yang adil dan terbuka, adaptif terhadap dinamika sosial, akademik, dan kebijakan nasional, prinsip kehati-hatian, profesionalisme, dan keberpihakan terhadap calon peserta didik yang potensial. Proses seleksi dilakukan dengan memperhatikan potensi akademik maupun non-akademik, serta latar belakang sosial budaya yang mencerminkan semangat keberagaman. Dan PPDB ini bukan hanya menekankan selektivitas, tetapi juga menjunjung tinggi nilai-nilai inklusivitas dan pemerataan kesempatan. Kebijakan PPDB sebagai bagian dari sistem manajemen mutu sekolah yang terintegrasi, berkesinambungan, dan dievaluasi secara berkala, dan PPDB sebagai bagian dari strategi besar sekolah dalam mencetak lulusan yang mampu bersaing secara nasional dan global serta memberi kontribusi nyata bagi pembangunan bangsa. Seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri, prinsip dan nilai dasar dari PPDB yang diselenggarakan untuk SMA Unggul Garuda Baru memiliki keberpihakan afirmatif, objektivitas tinggi, transparan, akuntabel, dan non-diskriminatif. Prinsip-prinsip ini akan dijaga dalam seluruh tahapan persiapan hingga proses pelaksanaan seleksi hingga penetapan hasil seleksi. Bapak Ibu sekalian,
4 SMA Unggul Garuda baru yang sudah disiapkan dan akan dibuka di tahun akademik 2026-2027 adalah berlokasi di 4 lokasi. Yang pertama adalah di SMA Unggul Garuda Kabupaten Timur Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Ini adalah gambaran dari desain yang akan dibangun untuk SMA Unggul Garuda baru Nusa Tenggara Timur. Yang selanjutnya adalah SMA Unggul Garuda baru di Kabupaten Tanjung Selor, Kalimantan Utara. SMA Unggul Garuda baru Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara. Dan SMA Unggul Garuda baru di Kabupaten Belitung Timur, Bangka Belitung. Bapak Ibu sekalian, tahapan seleksi dari penerimaan peserta didik baru SMA Unggul Garuda baru di tahun ajaran 2026-2027 ini bisa dilihat di dalam presentasi terdiri atas beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah pengumuman resmi dan sosialisasi pendaftaran, termasuk sosialisasi yang dilakukan hari ini, dan tentunya kami terus akan melakukan berbagai sosialisasi ke berbagai pihak. Kemudian dilanjutkan dengan tahap pertama yang akan dimulai di pekan 1 sampai 4 Februari, yaitu pendaftaran dan unggah dokumen administrasi di sistem informasi seleksi SMA PBDB SMA Unggul Garuda baru. Tahap kedua dilanjutkan dengan seleksi tes potensi akademik dan tes akademik yang terdiri dari bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika, dijadwalkan di pekan ketiga Maret 2026. Kemudian di tahap ketiga adalah tahap wawancara yang akan dijadwalkan pekan 4 Maret 2026. Dilanjutkan dengan tahap 4, tes kesehatan yang akan dilakukan pada pekan 1 April 2026. Dan dari keseluruhan data, kita akan melakukan rekapitulasi dan pengumuman seleksi. Dan akan dilakukan orientasi peserta didik baru pada pekan ketiga Mei 2026. Sehingga pada tahun akademik yang baru, peserta didik sudah siap untuk memulai proses pembelajaran di SMA Unggul Garuda baru. Tahap 1, tahap 2, tahap 3, dan tahap 4 dari tahapan seleksi ini akan dilakukan shortlisting, atau di tahap 1 dari semua yang memenuhi persyaratan administratif di tahap 1 akan bisa lanjut ke tahap 2. Kemudian dari tahap 2 ke tahap 3 nanti akan ada seleksi Bapak Ibu, dan demikian pula dari tahap 3 sampai ke tahap keempat. Dan kami menyampaikan Bapak Ibu sekalian bahwa untuk seluruh update dari mekanisme tanggal seleksi atau jadwal seleksi serta detail tentang tahapan seleksi ini akan kami sampaikan melalui kanal resmi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi yang nanti akan disampaikan di akhir presentasi ini. Kriteria calon peserta didik. Kriteria umum adalah warga negara Indonesia, peserta didik pada kelas 9 semester genap SMP atau bentuk pendidikan lain yang sederajat pada tahun berjalan, usia paling tinggi 21 tahun pada tanggal 1 Juli 2026 atau 1 Juli pada tahun berjalan, dan Bapak Ibu sekalian, usia paling tinggi 21 tahun ini berdasarkan standar dari SPMB yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kemudian diutamakan berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, bersedia ditempatkan di lokasi SMA Unggul Garuda baru, dan tinggal di asrama selama masa pendidikan, dan siap mengikuti seluruh program pengembangan diri. Kriteria khusus, memiliki nilai paling rendah 85 untuk mata pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan matematika, dan atau memiliki prestasi akademik di bidang STEM yang telah dikurasi oleh Puspresnas dan masuk dalam SIMT. Apa yang perlu dipersiapkan oleh calon peserta didik? Yang perlu disiapkan oleh calon peserta didik adalah nilai rapor SMP semester 1-5, akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak berwenang, dan bagi peserta yang berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi, dapat menyampaikan bukti keikutsertaan dalam program penanganan keluarga ekonomi tidak mampu, baik dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Terdaftar sebagai penerima PIP, penerima PKH, penerima KKS, terdaftar sebagai penerima DTKS, terdaftar sebagai penerima PPKE, atau terdaftar dalam program lain terkait penanganan keluarga tidak mampu dari pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah. Lalu mengajukan usulan kurasi prestasi akademik di bidang STEM melalui sekolah asal kepada Puspresnas Kemdikdasmen melalui sistem SIMT, mendukung dan mendorong proses pemutahiran Dapodik, e-rapor, dan data penerima PIP khusus untuk penerima PIP, dan menandatangani surat bersedia ditempatkan dan tinggal di asrama, serta surat pernyataan siap mengikuti seluruh pengembangan diri sesuai dengan format yang diterbitkan oleh panitia seleksi. Lalu apa yang perlu dilakukan oleh sekolah? Sekolah perlu memutahirkan Dapodik, e-rapor, terutama di semester 1-5, dan data penerima PIP
khusus untuk penerima PIP, mengajukan usulan kurasi prestasi akademik di bidang STEM kepada Puspresnas Kemdikdasmen melalui SIMT dan memfasilitasi peserta didik dalam memenuhi dokumen dan syarat-syarat pendaftaran. Bapak Ibu sekalian, demikian yang bisa kami sampaikan. Untuk kanal informasi atau pusat bantuan helpdesk, Bapak Ibu berkenan untuk bisa scan QR code yang ada di dalam presentasi ini dan berbagai informasi dan update informasi mengenai PPDB SMA Unggul Garuda Baru akan dimutakhirkan melalui kanal-kanal resmi ini. Terima kasih banyak atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.